Ini di mana, di IGD ya? Ya dok, di IGD. Pasti urusannya patah-patah. Ya enggak? Ya dok. Kalau nggak patah ruptur. Di mana legionya? Di lutut. Ya enggak? Ya Pak ya? Kalau di lutut itu, ini ada ligamen ya kan? Lihat aja soalnya. Ligamen semua kan? Ya dok. Ya. Nah, kalau ligamen bisa anterior, bisa posterior, bisa lateral kan? Ya dok. Ini yang positif apa? Lahman. Lahman sama anterior drawer test dok. Berarti dapnya di. Jelas. Jelas dokter. Ini kan anterior drawer test ya, jawabnya anterior. Tapi memang lebih sensitifnya dengan Lahman test. Ya. Tangan. Kalau anterior, drawer artinya apa drawer? Drawer. Drawer artinya laci. Laci. Di meja belajar kamu ada lacinya enggak? Ada dokter. Ada Coba dok. tarik, tarik. Tarik keluar. Hah? Tarik keluar itu namanya anterior. Kalau dimasukin ke belakang namanya posterior. Jadi cara ngetesnya pasien berbaring, ya enggak? Pasien berbaring supaya lututnya fleksi. Jelas? Jelas dok. Bisa dipahami? Berbaring, lututnya fleksi. Pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksanya duduk di atas pedisnya supaya menstabilisasi ya. Paham nggak Enzo? Paham dok. Kemudian tangannya dokter dua ini megang di lututnya anterior itu. Dekat tendon patella, tarik ke arah dokter itu anterior. Dorong menjauhi dokter itu posterior drawer test. Ini keluar di OSCE. Bulan Februari yang lalu. Soal ini di OSCE keluar. Jelas ya? Oke. Ingat-ingat ya. Oke. Sekarang tetap aja Pratiwi, soalnya yang bersama. Ini di mana? Di IGD ya? Ya dok, di IGD. Lutut ya? Ya dok. Dan satu lagi ya, kalau ligamentum putus itu bengkaknya hebat. Langsung keluhan seketika bengkak. Tapi kalau meniskus itu bengkaknya pelan-pelan, mungkin besoknya. Gitu. Nah, McMurray-nya positif. Ya, Iya dok. berarti meniskus. Cara ngetesnya pasien berbaring, dokter berdiri, tangan kiri dokter pegang paha pasien. Ini keluar nih di ujian OSCE ya. Kemudian tangan kanan dokter pegang ankle-nya. Bisa di exo, bisa di endo ankle-nya itu. Tetapi tangan kiri dokter stabilisasi lutut di atas patella itu. Pegang di atas lutut. Tangan kanan dokter ngatur ankle-nya. Kalau diputar keluar itu exo, ankle-nya. Kalau ankle diputar ke dalam tuh endo. Nah, sekarang kita endokan ankle-nya, tangan kiri dokter dorong ke bawah supaya lututnya lurus. Ya. Kalau dia nyeri, berarti meniskusnya robek. Yang luar apa yang dalam, dok? Karena ankle diputar ke dalam, berarti yang robek yang lateral. Jelas? Berarti Jelas dokter. ya. Kalau yang medial exonya. Ini keluar di ujian OSCE ya. Tolong ini diingat-ingat. Nanti di ujian OSCE, dengerin ya. Kalian akan dikasih foto. Ini keluar di bulan Februari yang lalu. 3 bulan yang lalu ini keluar insya Allah. Saya yang nguji nih. Kalian akan minta pemeriksaan penunjang. Sama kami, penguji Anda saya kasih X-ray lutut, tibia dan
femur ya. Terus kami nanya, apa yang Anda lihat dari foto itu? Sebagian besar mahasiswa yang diuji itu mengatakan ini ada fraktur dan dislokasi. Itu salah semua. Kalau nanti soal ada McMurray, ini pasti ngetes jaringan lunak atau meniskus. Anda jangan terjebak. Anda mesti jawab X-ray lututnya normal. Jelas? Ngerti Pratiwi? Enzo ngerti nggak? Ya, dokter. Jadi X-ray-nya normal itu. Ini soal hanya untuk ngetes jaringan lunak atau meniskus. Ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu. Kalau emang di X-ray itu nggak ada patah, nggak ada dislok, kayak katakannya ini gambaran X-ray yang normal. Gitu. Karena McMurray-nya positif, ini meniskus. Karena endo, ini meniskus yang lateral. Bisa dipahami? Nah, terapi sementaranya analgetik, kasih splint, ini soal OSCE ya, kemudian dirujuk ke dokter ortopedi untuk tindakan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, dokter. Oke. Sekarang Pak Tiwi lagi, ini soalnya sama. Ini ya, dia nyeri lutut. Merasa tidak stabil, berarti ligamentumnya putus kan? Iya, dok. Tidak bisa jalan. Bunyi plop, ini khas ya. Kaku dan sulit diluruskan, ganjel. Bengkak, kalau ligamentum robek pasti bengkak. Ada hematom di lutut kanan. Sak, nah ini sak, ingat-ingat nih. Kalau saknya positif, berarti yang posterior. Jelas? Ini soal hafalan ini, nggak ada logikanya. Kalau nggak hafal sak, ya kamu nggak bisa jawab. Ya udah hafalin aja. Ya Pratiwi. Kalau sak berarti ligamentum cruciatum yang Posterior, dok. ya, gitu udah. Ini soal hafalan jadi nggak bagus juga. Ini nggak keluar di OC, ini keluar di mungkin keluar di itu apa? Multiple choice. Oke. Sekarang pindah ke ankle ya. Widi Kusuma Wardana ada? Hadir, dok. Oke, kita lihat ini. Ini kemana nih? Kakinya terkilir ya? Keliu. Di mana? Pergelangan kaki kanan. Namanya ankle ya enggak? Iya, dok. Kalau pergelangan kaki kanan namanya ankle bukan? Ankle, dok. Kanan kiri. Ya udah jawabnya ankle. Ah, Iya, dok. nggak susah. Hah? Gampang ya. Kan pergelangan kaki namanya ankle. Ini ada ankle nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sprain itu apa dok? Sprain itu berarti ligamentumnya robek. Apa tanda di soal ini? Pasien merasakan nyeri ketika melakukan inversi, nah ini, dan dorsofleksi. Jadi dia dorsofleksi ke atas kakinya, terus ke pelinder ke dalam inversi. Khas itu ankle sprain. Nggak salah lagi. Ada pertanyaan? Jelas, dok. Jadi mekanisme injurinya gimana, Widi? Ligamentumnya robek di Ya, maksudnya pergelangan. mekanisme cederanya, mekanismenya. Dia dorsifleksi ke atas, dia melintir ke dalam. Iya, dok. Kayak gini. Terus Dia ke kena beban. atas, melintir ke dalam, kepelintir ke dalam. Itu ankle sprain. Ya, ke atas gitu, melintir ke dalam. Ankle sprain. Oke, sekarang Widya lagi. Ankle juga nih. Ini gambar apa nih, Widya? Ini gambar tendon. Tendon apa nih? Tendon Achilles, dok. Achilles. Ini yang kasih nama orang Eropa, orang Latin. Achilles itu nama apa? Dewa Yunani, dok. Berarti kamu ingat cerita saya ya? Iya, dok. Oke, gampang dong. Jadi sebelah kanannya ada tendonnya, sebelah kirinya nggak kelihatan kan? Gap ya nggak? Iya, dok. Berarti ruptur tendo Achilles. Tapi yang ditanya bukan diagnosisnya, tesnya. Tesnya apa? Thomson test. Kalau McMurray untuk apa? Widi. Meniscus. Meniscus. Oke. Kalau pivot?
untuk ligamentum cruciatum. Ya kan? Iya dok. Lachman untuk ACL. cruciatum. Drawer test untuk ACL dok. enggak. Oh iya betul. Yang oke, good. Ini gampang. Ini bukan bidang saya nggak mau jelasin. Ortopedi nggak belajar. Ini kan fraktur maksila ya. Ya. Ini biasanya beda plastik nih. Levot 1. Tapi saya nggak bisa jelasin. Ini kan bidang beda plastik. Oke, sekarang mau dua-dua. Dua-dua. Abdillah ada Abdillah nih. Hadir Abdillah. Hadir. Oke, ini di poliklinik, berarti bukan emergency. Emergensi. Oke. Lihat nih, lihat umurnya. Umurnya 28. Ada nanah, berarti ada infeksi. Infeksi. 1 bulan ya enggak? Dulunya kenapa? Dulunya kecelakaan. Ada luka terbuka tuh. Ya mungkin berarti infeksi tulang ya enggak? Dia enggak berobat tuh. Nah, jadi pemeriksaannya ada di ronsen ada penebalan jaringan periosteal dan korteksnya terangkat dan khas sequestrumnya positif. Sequestrum itu apa? Sequestrum itu adalah tulang yang mati atau dead bone. Itu khas pada osteomyelitis. Infloculum itu apa? Infloculum itu tulang yang baru tumbuh menggantikan tulang yang mati. Ya kalau begitu pasti osteomyelitis kan? Nah pertanyaannya ini akut atau kronik? Nah, udah saya jawab tuh. Kronik. Ini berapa minggu jadiannya? Udah. 3 bulan. Iya. Jadi jawabannya akut. Kronik setelah 4 minggu, setelah 6 minggu. Sekarang. Jelas, Widi? Jelas dokter. Kenapa dibilang akut? Karena di bawah 6 minggu. Ya, tapi ini soal nggak bagus juga buat dokter umum ya, karena akut kronik itu kan lebih spesialistik ya. Jadi mungkin jawabannya cukup osteomyelitis saja gitu. Nggak usah dijebak ke akut sama kronis. Bisa dipahami? Oke. Nah, Abdillah lagi nih. Ini nggak ke IGD, ke Puskesmas. Tadi di mana? Sekarang di tangan. Tangannya sakit. Ini 1 minggu, kira-kira akut nggak? Akut. Sebelum terasa nyeri jari tengah kanan, pasien tertusuk duri. Nah, ini kayaknya soal saya nih. Tiba-tiba tidak boleh diobati, tidak diobati. Nyeri bertambah. Nah, ini khas banget. Ya. Jari tangannya itu sakit bila diharuskan. Kenapa sakit? Karena ada infeksi. Infeksinya di mana? Di selubung tendon. Jadi ketika diluruskan jarinya, dia akan sakit. Kenapa? Karena tendonnya terisi nanah. Jadi kalau diluruskan, tendonnya susah gerak, dia sakit. Bengkak, ini khas. Jadi ada kanafel saya itu ada 4. Ya. Pertama, tangannya bengkak. Ya, jarinya bengkak. Jarinya bengkak. Terus jarinya fleksi. Pasti dia bengkak dan fleksi. So, kalau ditekan sakit. Jadi saya ulangi ya, kanafel saya itu 1, jarinya bengkak. Kedua, jarinya nekuk, fleksi. Ketiga, jarinya ditekan sakit, tenderness. Keempat, jarinya diluruskan sakit. Itu ada di semua kan? Jarinya sakit bila diluruskan. Dan ada tertusuk duri. Jadi yang dipilih C. Ini kayaknya soal saya nih. Diagnosis sakit. Jawabannya C. Ada pertanyaan? Oh, sini. Jelas? Jelas. Infeksi tangan. Oke. Sekarang ada nggak Muhammad Rizal Amzad? Hadir dokter. Ayo. Sekarang ini, lihat ini. Dia ke poli, jadi tadi kasus IGD, sekarang kasus poliklinik. Nyerinya di mana? Di punggung ya. Iya dok. Terus lihat,
ada nyeri menjalar. Kenapa? Karena di punggung ada syaraf, ya enggak? Kalau di tulang tibia nggak ada. Kalau di punggung ada tulang syaraf spinal cord, ada radiksnya. Menjalar dari punggung hingga paha kiri belakang. Berarti ada iritasi radiks, radiksnya kegores. BABA dan BAK-nya normal menunjukkan bahwa fungsi otonomnya masih normal. Fungsi otonomnya normal. Tanda lasek positif. Kalau laseknya positif artinya apa, Riza? Artinya ada iritasi saraf. radiks. Ya, H5S1 ya. Pada X-ray ada pergeseran vertebra atau spondylolistesis. Nah, ini soal kalau wow, ini repot nih buat kalian nih. Kalau hanya berdasarkan X-ray, itu jawabnya spondylolistesis. Ya. Baik, Dok. Kalau berdasarkan X-ray. Listesis artinya bergeser. Baik, Dok. Gitu. Kalau HNP gimana, Dok? Kalau HNP diskusnya yang robek, jadi mesti di MRI gitu. Tapi kita jarang bilang diagnosis hanya dengan X-ray. Ya kan? Dengan MRI untuk. Jadi ini ya nggak bagus juga ya. Spesialistik. Jadi oke lah. Karena hanya ada X-ray, Anda jawab aja C. Spondylolisthesis. Jelas ya? Izin, Dok, berarti untuk HNP harus ada MRI berarti, Dok? Iya, MRI. Sebetulnya saya juga kalau ada radik lasek positif, saya minta MRI. Tetap saya. Karena untuk menentukan tindakan. Sejauh mana tekanan terhadap sarafnya. Kalau untuk menentukan tata laksana ini apakah bisa konservatif, apakah operatif. Gitu. Tapi ini ya untuk umum mungkin jawabannya C kali ya. Karena nggak ada data MRI. Ya. Gitu. Pergeseran. Ada pertanyaan lain? Dokter. Nanya aja, nanya. Sudah. Oke. Kang Rizal aja nggak apa-apa. Punggung juga soalnya. Punggung 3 bulan. Ya. Menjalar juga kan? Baik, Dok. Cuma ini ada MRI-nya nggak disebut. Ya nggak bagus lah. Maksudnya kan pemeriksaan MRI ya nggak? Ya, Dok. Kalau radiologis kan bisa X-ray, bisa CT scan, bisa MRI ya nggak? Nah, Iya, Dok. ini yang bikin soal nggak boleh gitu, jebak mahasiswa. Didapatkan diskusnya menyempit dengan osteofit di sekitarnya. Nah, saya kira berat ya buat kalian. Kalian nggak dilatih untuk membaca MRI, bukan? Belum, Dok. Iya, jadi ini nggak bagus nih soal buat kalian. Diagnosis yang tepat, kalau diskus menyempit ada osteofit, tentu kita pilih spondylolistesis. Nomor C ini. Dokter. Ya, gitu. Jadi ini pengganggunya itu HNP. Nah, kalau HNP gimana, Dok? Diskusnya itu pecah ke belakang. Nah, dia bilang ini menyempit. Berarti memang pilihannya osteoartritis pada spine. Itu namanya spondylosis. Jelas? Di pilihannya C. Paham sampai sini? Kalau spondilitis infeksi tulang belakang, ya enggak? Iya, Dok. Kalau spondylolistesis pergeseran tulang belakang. Kalau spondylosis pengapuran tulang belakang. Gitu. Ya karena dibilang ada osteofit, ya nggak apa-apa pilih C, gitu ya. Tapi bagus nggak ya? Kan Anda nggak belajar MRI, ya. Ini soal rumit ya. Oke, masih punggung ya, Rizal lagi. Nyeri punggung ya? Iya, Dok, nyeri punggung, Dok. 2 tahun kira-kira kronis nggak? Kronis, Dokter. Kronis Sudah 2. lah. Ya, terus di X-ray ada bambus 3 pen. minggu. Bambus pen. Jawabannya langsung B. Hafalan juga nih. Jadi tulang belakangnya itu nempel, nggak ada celahnya lagi. Harusnya kan ada celah tulang belakang itu ya. Dia nempel gitu. Seperti ruas bambu. Maka dibilang bambu
bambu spine. Tulang belakang bentuknya seperti ruas bambu. Kalau ada gambaran seperti itu, ya kita pilihnya A, spondylitis ankylosis. Jadi ini adalah kelainan sistem imun pada tulang belakang. Ya, biasanya lehernya ke depan, fleksi, ya, tulang belakangnya lordosis, hipnya, sendi panggulnya fleksi ke depan. Baik, Jadi, Dok. lehernya tuh fleksi ke depan. Jadi dia itu nggak bisa lihat depan. Gitu. Hmm. Jadi jarak antara kepala dengan dinding, distance wall-nya itu tambah lama tambah memanjang karena dia makin ke depan. Jadi dia nggak bisa lihat orang, nggak bisa tatap muka, dia lihatnya matanya ngelihat ke lantai aja. Bambu spine, spondylitis ankylosis. Jelas? Tulangnya berarti saling berhubungan gitu ya, Dok ya? Untuk Ya, yang bambus. nempel. Diskusnya nggak ada. Diskusnya menyatu menjadi tulang. Baik, Dok. Itu kelainan sistem imun pada tulang belakang. Jarang Baik, Dok. kasusnya, saya 20 tahun 30 praktek ortopedi baru dapat 2 kasus. Oke. Nah, ini masih tulang belakang, nggak apa-apa, tetap Rizal. Jadi ini biasa ya, tidak dapat berjalan, berarti ada gangguan apa nih? Gait, dokter? Gangguan saraf ya, Ah, iya nggak? Gangguan saraf. Terus ada nanah di tulang belakangnya, keluar dari punggungnya, berarti ada infeksi, dokter. Nah, terus dia bilang, ini dulu orang ini kena TB paru nih, tapi Iya, Dok. tidak patuh minum obat TBC. Dianggap udah sembuh. Kan TBC itu kan tertentu. Kalau paru sekitar 9 bulan. Kalau tulang belakang itu 2 tahun. Ya. Iya, Dok. Terus dia lihat ada 3/3. Berarti ada kelumpuhan ya. Ada hipoestesi di dermatom torakal 12. Nah, memang yang paling sering itu infeksi itu di torakal 12 dan R1. Paling sering ini. Nah, itu biasanya kalau ada nanah, tulang belakangnya patah. Patah jadi nekuk. Nekuk gini nih. Nah, ujung puncak tekukannya itu nonjol di tulang belakang. Jadi kalau Anda raba sebagai dokter, loh, ini kok tulangnya nonjol. Nonjol itu disebut gibus. Jelas? Jawabnya C. Paham? Gibus. Ya. Jadi ini bukan soal diagnosis, tapi soal pemeriksaan fisik. Diagnosisnya spondylitis tuberkulosa. Ya enggak? Baik, Dok. Infeksi tulang belakang. Karena ada nanahnya tulang belakangnya fraktur. Karena fraktur antara T12 dan L1, dia membentuk segitiga. Puncak segitiganya teraba oleh dokter pada pasien itu. Nonjolnya. Itu namanya gibus. Jelas? Jelas, Dok. Paham nggak? Itu, Dok, berarti gibus sendiri ini lebih ke perubahan bentuk karena destruksinya itu, Dok ya? Bukan destruksinya itu sendiri, Dok ya? Iya, good, very nice. Perubahan bentuk. Deformitas pada tulang belakang akibat kerusakan korpus vertebra. Ya kan? 2 tulang minimal tuh, kalau 1 tulang kan enggak. Jadi 2 tulang yang rusak. Kenapa kok rusak? Karena ada nanahnya. Nanah dari mana? Dari TBC. Kok tahu? Karena ada infeksi paru 3 tahun yang lalu. Jelas? Jelas, Dok. Oke, good. Nah, ini masih ke Riza karena tulang belakang lagi nih. Jadi ahli spine ya. Nah, orang tadi itu, ya yang tadi nih, Iya, Dok. ditemukan gibus ya enggak? Iya, Dok. Di torakal 10 ada disfungsi saraf dari umbilikus ke bawah. Efek fisiologisnya meningkat. Pokoknya gangguan saraf deh. Ya enggak? Dia nanya Iya, tata Dok. laksananya apa. Jadi kalau mau cepet jawab soal, ini dia maunya apa nih pembuat soal? Nggak usah terlalu baca semuanya. Oh, dia mau nanya terapi. Ya kan? Betul, Dok. Nah, ini terapinya OAT, CDE, tapi jangan dikasih prednison. Jelas ya? Ini jawaban yang C ini salah. Nomor 28, tolong kalian ya. Ya, jawabannya dikasih metil kobalamin. Apa itu metil kobalamin? Itu neurotropik vitamin saraf. Kenapa? Karena ada disfungsi saraf.
Refleks patologisnya kan positif nih Babinski, ya nggak? Ya, dok. Etiologisnya meningkat. Ya, ada hipoestesi berarti ada gangguan saraf. Kenapa terganggu? Karena ada infeksi tulang belakang, tulangnya patah, gibus menekan sarafnya. Jadi mesti dikasih obat TBC dan obat saraf. Jangan dikasih prednison. Emang nggak boleh dok ngasih TBC, ngasih prednison pada TBC? Nggak boleh. Tapi kapan kita boleh ngasih TBC prednison? Kapan, Rizal? Pada kondisi apa kita dokter boleh ngasih prednison pada orang yang sakit TBC? Meningitis, dokter? Ya, TB meningitis kan? Iya, dok. Meningitis karena TB kan? Ya. Atau TB yang sudah miliar, yang udah sangat parah. Tapi kalau belum ada tanda itu jangan dikasih prednison. Jadi saya nggak setuju dikasih prednison. Kasih metikobal, jelas. Kebalan. Dan dia masih tulang belakang aja, biar jadi ahli tulang belakang. Rizal ya. Siap, dok. Ini laki perempuan? Perempuan, dokter. Perempuan. Perempuan masalahnya menopause ya nggak? Iya, dok. Tulang belakangnya sakit udah 2 hari. Baru aja nih katanya. Tapi pada di X-ray ada fraktur kompresi. Ini soal saya kan. Tes skornya -3. Berarti terjadi Osteoporosis, dok. Batasnya berapa? -2,5. Jelas? Jelas, dok. Jadi kalau -1 sampai -2,5 osteopeni. Kalau -1 ke bawah masih normal. Tapi kalau -1 ke -2,5 itu osteopeni. Menjelang osteoporosis. Tapi kalau di atas -2,5, -2,7, -2,8, -2,9, -3,0 itu sudah masuk kategori osteoporosis. Jelas? Nah, cuma pilihannya ini osteoporosis primer apa sekunder? Pasti primer, ya enggak? Ya, dok. Tidak ada pemicunya, ya, dok. Ya, kalau sekunder kan ada pemicunya. Misalnya dia, nanti ada soal di bawah tuh. Nah, cuma ini 1 per 2. Bisa. Dia jadi ahli spine dia. Izin, dok, saya belum tahu untuk yang tipe 1, Nah. 2. Kalau perempuan, tipe 1. Jadi penting nggak nih jenis kelamin? Penting, dokter. Kalau perempuan, osteoporosis, dia tipe 1. Osteoporosisnya primer. Tapi tipe berapa? Tipe 1. Karena dia perempuan. Kalau laki, tipe 2. Kedua. Tapi laki pada usia 70 tahun. Lebih lambat dia osteoporosis. Jelas? Jelas, dok. Nah, kenapa nggak pilih yang E? Karena pasiennya Perempuan. Jelas? Jelas, dok. Kenapa nggak pilih osteopenia? Karena dia -3,0. No. Kalau osteopenia -1,5 sampai dengan -2,5. Jelas? Jelas, dok. Nah, kenapa nggak osteomalacia? Ayo, bisa. Ya, jadi ahli spine, tulang belakang. Tidak ada riwayat gangguan ginjal, dokter. Apa bedanya osteomalacia dengan osteoporosis? Dia penyebabnya sekunder, dokter? Kan, dok? Ya, bisa. Tapi kan osteoporosis juga bisa sekunder. Apa osteomalacia? Osteomalacia itu gangguan mineral. Oh, vitamin D, dokter ya? Mineral pokoknya. Bisa kalsium, bisa vitamin D. Siap, dok. Nah, kalau osteoporosis itu gangguan sel-sel aktif pembentuk tulangnya. Ya. Jadi gangguan mineral tulang pada orang dewasa namanya osteomalacia. Ingat-ingat tuh. Tapi gangguan mineral tulang pada anak-anak namanya rickettsia. Jelas? Rickettsia. Jadi gangguan mineral tulang pada anak-anak namanya rickettsia. Tapi gangguan mineral tulang pada orang dewasa namanya osteomalacia. Jadi riket dan osteomalacia itu sama gangguannya, gangguan matriks komposisi tulangnya. Tapi kalau rickets pada anak-anak, kalau osteomalacia pada orang dewasa. Jelas? Jelas, dok. Oke, paham nggak? Yang lain boleh nanya nih. Hah?
Siapa mau nanya? Abdillah jelas? Jelas.